aku pengen dapet medal banyak dan aku pengen jadi atlet profesional di gimnastik. Dan aku juga pengen bikin Mami Daddy bangga. Senangnya mempunyai tubuh yang lentur, aku bisa jungkir balik, melompat, dan meliuk-liukkan badan seperti ini. Halo sahabat, namaku Zivana Leticia Suryadinata. Umurku 7 tahun. Sejak umur 4 tahun, aku sudah menyukai olahraga gimnastik, teman. Makanya tubuhku lentur sekali kan? Bagiku, gimnastik merupakan hobi yang menyenangkan. Berawal dari hobi, hingga akhirnya aku menemukan bakatku untuk menjadi gimnas. Yap, menjadi gimnas profesional adalah cita-citaku, teman. Perjalananku untuk menjadi gimnas profesional masih panjang nih, teman. Hari ini akan kuceritakan kepada teman-teman bagaimana usahaku untuk meraih cita-cita. Yuk ikuti irama tubuhku. Gimnastik. Pasti teman-teman sudah tidak asing ya dengan olahraga yang satu ini. Gimnastik merupakan olahraga yang sedang populer loh teman-teman. Sebelum ku mulai ceritanya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu olahraga gimnastik? Benar sekali. Gimnastik merupakan cabang olahraga senam, teman. Olahraga senam dibagi menjadi 2 loh. Senam ritmik dan senam artistik. Nah, gimnastik ini masuk ke dalam cabang senam artistik yang mengutamakan kecepatan, kekuatan, dan keserasian gerakan. Teman-teman masih penasaran ya, olahraga gimnastik itu seperti apa? Hari ini akan kuajak teman-teman untuk melihatku berlatih gimnastik ya. Berlatih 5 kali dalam seminggu, kadang lebih jika sudah mendekati kompetisi. Harus kulakukan, teman, jika ingin menjadi atlet gimnastik profesional. Menjadi anak satu-satunya atau anak tunggal tidak membuatku menjadi anak yang manja loh, teman. Sebelum berangkat latihan, aku selalu menyiapkan sendiri perlengkapan latihanku. Berlatih bersama teman yang mempunyai hobi dan cita-cita yang sama pasti menyenangkan ya, teman. Meskipun aku menjadi yang termuda di kelas, aku tidak merasa takut. Beruntung sekali bisa berlatih bersama cece-cece yang skillnya lebih jago. Another way is
Di dalam gimnastik, skills kita akan dikategorikan ke dalam level, mulai dari level 1 sampai dengan level 10. Saat ini, aku sudah berada di level 3. Itu artinya, aku masih harus berlatih untuk sampai ke angka sempurna, yaitu level 10. Aku menyukai semua gerakan di gimnastik. Ada gerakan di bars yang menggunakan palang, beam itu balok keseimbangan, floor adalah lantai, vaulting yaitu meja lompat, dan masih banyak lagi teman. Meskipun aku menyukai semua gerakan gimnastik, tapi tidak semua gerakan kukuasai teman. Aku paling jago gerakan di floor dan bars. Ini bukan magic, teman. Setiap hari Senin setelah latihan gimnastik, aku lanjut berlatih balet. Teman-teman pasti heran ya, memangnya aku tidak capek? Jawabannya tidak, hehe. Melakukan sesuatu yang kita sukai merupakan hal yang menyenangkan. Rasa lelah itu akan hilang dengan sendirinya. Menari balet bisa menambah kelenturan dan keseimbangan tubuh kita, teman. Itulah kenapa aku juga suka menari balet, agar aku lebih luas saat melakukan gerakan gimnastik. Mama adalah my support system. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang desainer, ia selalu menyempatkan waktu untuk menemaniku latihan. Saat masih berumur 4 tahun, mamalah yang mengenalkan gimnastik padaku. Dukungan dan perhatian dari papa mama sangat berarti bagiku, teman. Tanpa dukungan mereka, aku tidak akan bisa mendapatkan medali-medali ini. Ini medali yang aku dapatkan saat kompetisi Sony Thai International Gymnastic Cup 2018 di Filipina untuk level 1. Itu adalah kompetisi internasional pertamaku, teman. 3 gold medal dan 1 silver medal berhasil kubawa pulang. Senang sekali. Awal yang baik bagiku untuk terus semangat berlatih dan membawa kemenangan-kemenangan yang lain. Maret lalu, aku juga mengikuti kompetisi The Bangkok Gymnastic Moose Game Invitational Meet untuk level 2. Aku mendapatkan silver medal untuk gerakan di bars dan gold medal untuk gerakan di beam, floor, dan vault. So, hi, and this is all my leotard collections, actually some, and this is the one I use for Bangkok, and this is the one I use for Philippines. Cantik-cantik ya kostum yang dipakai saat gimnastik? Selain harus memiliki tubuh yang lentur, keterampilan, dan keseimbangan gerakan, seorang gimnas juga harus menampilkan keindahan. Tidak hanya dalam gerakan, atribut seperti kostum, riasan wajah, dan rambut juga menjadi elemen yang penting, teman. So this is the jacket when I want to go to competition. So it says Rockstars in the Indonesia side. And when you turn it to a back, there's a hoodie and there's many stars, like glittery stars, see? And then it says Gymnastics Indonesia.
Bermain boneka. Seperti teman-teman perempuan yang lain, aku juga sangat menyukai boneka. Saat tidak ada latihan, aku bisa bermain dengan koleksi bonekaku yang lucu-lucu ini, teman. My hobby is not the gym and ballet. My hobby is also collecting dolls such as LOLs. I have much more. So, Mengoleksi merupakan kegiatan mengumpulkan barang-barang yang kita sukai. Teman-teman di rumah suka mengoleksi apa nih? Kalau aku, suka sekali mengoleksi boneka dan mainan LOL Surprise. Tidak hanya lucu, aku juga bisa belajar saat memainkannya. Belajar tak harus selalu serius, bukan? Mencari dan membaca petunjuk dengan teliti agar bisa mendapatkan surprise selanjutnya. Seru sekali! Pelindung kaki, cek. Pelindung tangan, cek. Sepatu, cek. Helm, cek. come on, Daddy, let's go. Bye, Mama. Jika Mama selalu menemaniku latihan dan bermain di rumah, berbeda dengan Papa. Papa lebih suka mengajakku melakukan aktivitas di luar rumah, seperti bersepeda, berenang, dan jalan-jalan. Kata Papa, meskipun aku anak perempuan, aku harus memiliki jiwa yang pemberani. Ini Mami Cek. Saatnya latihan lagi. Senangnya bisa bermain dengan Papa Mama, meskipun hanya sebentar. Sebagai anak yang aktif bermain dan berolahraga, aku jarang sakit loh, teman. Itu karena aku suka sekali makan sayur. Mama selalu bilang, makan sayur itu sangat penting karena sayur mengandung banyak nutrisi dan vitamin yang baik untuk tubuh. Ternyata itu benar, teman. Buktinya, aku jarang sakit. Hehe. Latihan hari ini, aku ditemani Mama lagi nih, teman. Senang sih, tapi aku juga grogi. Mama itu orangnya perfeksionis dalam gimnastik. Jika aku salah melakukan gerakan, aku harus mengulang dan berlatih terus sampai aku bisa. Karena sudah mendekati kompetisi, aku harus berlatih sendirian bersama Coach Ana. Sepi rasanya berlatih sendiri tanpa teman-teman, karena aku harus fokus untuk mempersiapkan kompetisiku. Dalam kompetisi gimnastik putri, ada 4 peralatan yang menjadi penilaian: tumbling atau floor, bar, beam, dan vault. Aku harus menguasai semua gerakannya nih, teman. Saat di floor, aku harus menampilkan gerakan yang lincah diiringi dengan irama musik. Hampir mirip dengan menari kan, teman? Tapi ada unsur akrobatiknya, seperti handstand, cartwheel, backward roll tuck, dan masih banyak lagi, teman. Bars. Menurutku, alat yang paling susah, teman.
harus mempunyai otot tangan yang kuat untuk menahan tubuh. Kemudian mengayunkan tubuh untuk lompat ke palang berikutnya. Saat melakukan gerakan di bars, aku masih harus dibantu Coach Ana. Karena aku masih terlalu kecil teman untuk bisa berayun dan meraih palang yang lebih tinggi. Tidak hanya kekuatan, untuk melakukan semua gerakan gimnastik, aku juga harus memiliki keberanian. Keberanian untuk tidak takut jatuh dan yakin dengan setiap langkah yang kita lakukan. Jika ragu, sudah pasti akan gagal. Berikutnya, aku akan melatih keseimbangan tubuh di beam. Beam merupakan balok keseimbangan, seperti jembatan. Aku harus melewati balok dari ujung ke ujung tanpa boleh jatuh. Jika jatuh, sudah pasti nilaiku akan berkurang teman. Tidak hanya berjalan dengan seimbang, aku juga harus melakukan gerakan senam lantai seperti memutar, meliuk, melompat dalam pola berirama. Meskipun tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,20 meter, rasa takut pasti ada teman. Lihat saja, kakiku masih gemetar kan? Sebelum menyelesaikan latihan hari ini, aku ingin mencoba gerakan baru, namanya back handspring. Kata Coach Ana, gerakan ini untuk gimnas di atas level 3 teman. Beruntung sekali aku bisa belajar gerakan baru ini. Itu berarti aku sudah mampu untuk naik level. Yeay! Aku harus terus berlatih nih teman, agar bisa segera naik level. Latihan selama 3 jam sudah pasti capek teman. Lihat kan, aku sudah tidak fokus saat melakukan gerakan back handspring. Bermain bersama teman saat istirahat, hal yang paling menyenangkan ya. Saat istirahat, aku lebih suka bermain di luar kelas teman. Bosen kan kalau selalu di dalam kelas? Saat istirahat, aku harus memanfaatkan waktu untuk bermain bersama teman. Karena jarang sekali bisa bermain bersama teman di sela-sela waktu latihanku. Pelajaran akan segera dimulai, tapi rasanya masih ingin bermain saja. Hehe. Untung saja, mata pelajaran hari ini adalah bahasa Mandarin. Salah satu pelajaran yang kusukai teman. Memiliki kemampuan berbahasa asing juga penting loh teman untuk mendukung prestasi kita. Tidak hanya olahraga, aku juga ingin menguasai berbagai bahasa asing.
Menjadi keturunan etnis Tionghoa, sudah pasti aku harus bisa berbahasa Mandarin kan teman? Untung saja Lau Shuchong mengajarkan bahasa Mandarin dengan mudah, disertai gambar yang lucu, juga melalui barang-barang yang di sekitar kita. Aku jadi mudah mengingatnya. Perjalananku untuk menjadi atlet gimnastik profesional masih panjang. Tapi saat inilah waktu yang tepat untuk memulai perjalanan mimpiku. Rasanya bangga sekali teman, jika bisa melihat mama dan papa bahagia karena prestasi yang akan kudapat. Setiap anak mempunyai mimpi, begitu juga aku. Kita harus tahu cara mewujudkannya. Meski perjuangan untuk mencapai mimpi itu tidak mudah, harus mengorbankan waktu bermainku untuk latihan. Tapi aku jalani sungguh-sungguh. Teman, Coach Ana pernah berpesan kepadaku. My message for Zifana is, Zifana, keep doing your best, keep fighting, keep looking for your dreams and achieve it. You know that you have great people around you. You know that many people loves you. So take this as a great thing for you. And I know your capacity, and you have to always know that you are great. So fight for it. You have many supporters for sure. Setiap mimpi datang harus dari hati. Karena untuk dijalani akan lebih terasa mudah. Bergerak, melompat, dan meliuk-liukan badan di arena gimnastik adalah bagian dari irama tubuhku. Dan irama inilah yang akan membawaku bisa mewujudkan mimpiku.